Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat dari dalam hati kami. Engkau melihat di dalam setiap pemikiran kami. Di setiap hidup kami, baik yang lalu, sekarang maupun di masa depan. Engkau mengetahui segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang melihat setiap kami dan mau memanggil kami masuk di dalam rancangan-Mu yang besar. Dan biar Tuhan kami terbuka mata kami, terbuka telinga kami, terbuka hati kami untuk melihat apa yang Engkau sedang kerjakan Tuhan. Sehingga di tahun 2021 ini kami akan semakin bertambah, kami akan semakin mengembang, kami akan semakin mengalami kuasa-Mu Tuhan. Karena kerajaan-Mu juga semakin bertambah dan semakin maju di dalam-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang berbicara langsung di dalam setiap hati kami. Menjadikan remah-remah yang membuka kebenaran-kebenaran. Sehingga setiap kami dimerdekakan. Setiap kami mengalami freedom daripada-Mu ya Tuhan. Mengalami kuasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami melangkah seturut dengan rancangan-Mu. Bapak, terima kasih Bapak. Hamba serahkan hamba-Mu dan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat secara online, yang sedang mendengar, Tuhan berkati kami sama. Sehingga setiap kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan menyerahkan masa dan tempat ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Anak-anak Tuhan katakan bersama. Amin. 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 Silakan duduk. Yang di rumah mau berdiri terus boleh juga. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya maju sedikit supaya saya nampak muka si Rita. Dan nampak teblok nih tiang. Ya. Saudara, Tuhan berbicara beberapa hari ini, ujung-ujung tahun ini dia katakan kepada semua hamba-hamba Tuhan, khusus juga kepada kita hari-hari ini. Kepada saya dia berkata bahwa 2 tahun yang lalu saya sudah membawa kamu melihat open heaven, surga terbuka. Pada tahun lalu kamu sudah diarahkan ke dalam kerajaan itu atau dengan tema kita mobilizations to the kingdom of God. Mengarahkan kepada kerajaan Allah. Tahun ini Tuhan berbicara bahwa increasing the kingdom. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Melayunya? Memperluas, memperkembang, memajukan, apalagi increasing, maksudnya menambahkan, ya, kerajaan itu. Apabila saya merenungkan tentang tema ini, itu berbicara bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang bukan pada norma biasa. Bukan pada satu keadaan yang biasa. Tetapi dia sedang melakukan sesuatu yang meluas, yang membesar, yang menambah. Saudara, kalau dibicarakan tentang increasing kingdom, kamu boleh melihat ini dan coba Google. Mana tahu ada hamba-hamba Tuhan juga yang dibicarakan Tuhan tentang hal ini. Berarti saudara bahwa jika kita menangkap maksud Tuhan, jika kita menangkap isi hati Tuhan, jika kita menangkap apa yang sedang Tuhan lakukan, saudara, kita juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Seperti declaration kita tadi, ya, yang pertama ialah tahun keberuntungan, ya betul kan? Yang kedua ialah tahun kita diberkati, yang ketiga ialah tahun luar biasa. Atau yang Epi katakan bahwa tahun ini adalah tahun won. Kemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Kita sudah mendengar khotbah daripada firman Tuhan.
beberapa bulan yang lalu di sepanjang tahun 2020 berbicara tentang kerajaan Allah, tentang menjadi panglimanya Tuhan, kita mengubah sesuatu, banyak lagi yang kita sudah dengar sepanjang tahun 2020. Dan Tuhan berkata, increasing the kingdom. Jangan biarkan kingdom itu hanya, kerajaan itu hanya di dalam hatimu. Jangan biarkan kerajaan itu yang sudah engkau dengar hanya di dalam pemikiranmu. Karena engkau sudah dengar itu bertumpuk-tumpuk. Firman Tuhan kebenaran itu bertumpuk-tumpuk, saya katakan. Karena setiap minggu kita diberikan firman tentang kerajaan itu dan terus menerus di dalam pemikiran kita. Tetapi Tuhan katakan pada tahun ini engkau harus memajukan itu, memperkembangkan itu, meluaskan itu, menambah-nambah. Wow. Jika kita menangkap saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan increasing di dalam alam roh, di dalam roh, kamu akan mendapat berkat yang luar biasa melalui apa yang dilakukan Tuhan, khususnya di tahun 2021 ini. Nah, melalui firman Tuhan itu saya ingin kita melihat beberapa di dalam Alkitab sebagai dasar daripada increasing kingdom. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 1:46 masih tentang peristiwa kelahiran Yesus. Karena Yesus pada waktu itu sudah lahir atau ada di dalam kandungannya Maria, dan akhirnya dia dilahirkan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Lukas bahwa dia semakin membesar, bertambah-tambah. Dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-80 Lukas 1. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ya, makin besar, ini tentang berbicara tentang si Yohanes Pembaptis. Tentang Yesus juga dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Dan semakin increasing, itu berbicara tentang kerajaan yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kita juga sudah melihat pada waktu tanggal 25 kita belajar tentang import. Bagaimana kita membawa sesuatu yang daripada roh ke dalam dunia, seperti mana Maria membawa Yesus daripada hanya ucapan firman daripada Jibril, malaikat Jibril yang disampaikan. Itu dibicarakan di alam roh kepada Maria dan itu dilahirkan di alam yang nyata. Diimport. Wah, ini bahasa yang biasa kita dengar dalam bicara tentang bisnis. Nah, kembali kepada increasing kingdom. Saudara, hari-hari ini kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah yang semakin melebar, semakin bertambah, semakin meluas, semakin di-establishkan, semakin diperkokohkan, maka ini juga berbicara bahwa di bahagian iblis atau kuasa kegelapan, mereka juga sedang melakukan sesuatu untuk menahan supaya kerajaan Allah itu tidak bertambah, supaya kerajaan Allah itu tidak berkembang. Mereka melakukan sesuatu. Dan inilah yang terjadi pada masa Nuh. Kalau kita melihat di zaman Nuh, nanti kita kembali kepada Lukas pasal 1 tadi. Pada zaman Nuh kita melihat sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan, dia, istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Apa yang terjadi pada dunia waktu itu, manusia sedang mengalami kemerosotan rohani. Bukan hanya kemerosotan rohani, tapi kemerosotan dari segi moral. Keadaan dunia yang sudah rusak, sehingga itu menyedihkan hati Tuhan. Dan di dalam itu, di dalam situasi keadaan itu ada raksasa-raksasa atau apa dalam bahasa Helim. Ya, satu orang yang besar yang berkuasa pada waktu itu. Mereka juga yang berkawin dengan
manusia, anak-anak perempuan manusia, dan melahirkan raksasa-raksasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempengaruhi dunia. Dan saya ingin bicarakan apa yang terjadi kepada Nuh, zaman Nuh pada waktu itu sedang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini seperti yang kita lewati pada 2020 pandemic COVID-19. Kalau kita bicarakan secara biasa atau secara yang tidak rohani, itu hanya sebagai penyakit sampar, penyakit pandemik. Tetapi kalau kita bicara dari sudut Alkitab, itu yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, oleh setan, oleh iblis, sama seperti yang berlaku di zaman Nuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, kata di dalam Matius, bahwa di hari-hari yang terakhir ini orang akan semakin melupakan Tuhan. Mereka semakin mementingkan diri. Mereka hanya bicara soal makan dan minum. Mereka hanya berbicara tentang kawin dan mengawin, kata di dalam firman Tuhan itu. Dan kita akan lihat hari-hari yang terakhir ini banyak orang akan kawin. Ya, bukan hanya dalam gereja, itu biasalah kan. Tapi di dunia yang di luar sana, kamu akan lihat di hari-hari yang terakhir ini banyak orang akan berkawin dan mengawin, pesta pora dan sebagainya. Walaupun dunia semakin melarang SOP, hanya 20 orang. Tetapi kamu akan lihat semakin dan semakin itu akan terjadi. Dan orang akan mementingkan diri sendiri. Orang akan hanya berbicara tentang kemewahan dan sebagainya. Mereka melupakan Tuhan. Mengapa? Karena iblis berada di belakang semuanya. Untuk menggagalkan kerajaan Allah itu beroperasi di muka bumi ini. Untuk menghalang supaya kerajaan itu terjadi di dalam setiap hidup orang percaya. Dan bukan hanya di luar, saudara-saudari, hal ini terjadi. Itu akan masuk di dalam gereja Tuhan. Kita akan lihat di hari-hari yang terakhir ini banyak gereja akan mengalami serangan-serangan dari antara mereka sendiri. Ada orang yang mempertahankan doktrin-doktrinnya, ada orang yang mulai menimbulkan banyak doktrin-doktrin dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Perpecahan, saling memburukkan di antara satu dengan yang lain. Ini yang terjadi di hari-hari yang terakhir. Karena di dalam kerajaan Allah terjadi increasing kingdom. Dan sebagai gereja Tuhan yang memahami, yang berada dalam apostolik dan profetik, kita sebagai gereja Tuhan yang mengerti tentang hal-hal ini, yang menerima perkara-perkara yang Tuhan bicarakan melalui nubuatan, melalui penyataan-penyataan, melalui mimpi-mimpi, maka kita tidak akan berada di kalangan orang-orang yang mengalami ini. Tetapi kita berada di dalam kerajaan Allah yang sedang increase. Dan kita dipakai Tuhan untuk memperkembangkan, untuk menambahkan, memperluaskan kerajaan itu sendiri. Jadi saya mengajak kita semua, anak-anak Tuhan, baik di gereja ini maupun cabang gereja Pelita Cahaya dimanapun berada. Siapa saja yang mau bersama dengan Tuhan, yang sedang dalam memperkembangkan, masuk bersama dalam rancangan Allah yang besar ini. Mengapa? Karena di dalam increasing itu, saudara, Tuhan akan menyediakan banyak berkat-berkat bagi orang yang sedang terlibat dalam semuanya itu, dalam rancangan Allah itu. Jadi setiap orang yang terlibat, kamu akan lihat ada perkara yang luar biasa akan terjadi di dalam ini. Ada perkara yang baru yang terjadi kepadamu. Ada sesuatu yang engkau akan lihat di dalam perjalananmu, di dalam engkau bekerja. Tuhan Allah menyertaimu, malaikat Tuhan ada di sampingmu. Seperti mana yang berlaku kepada Yusuf dan Maria. Mereka disertai Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara langsung di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat di masa-masa yang sukar ini. Ada orang yang menghubungi saya berkata, "Pastor, macam mana ini Pastor? Akan ada
vaksin, lalu sesudah vaksin, lalu harus QR-nya, kemudian ada dimasukkan itu itu chip. Saudara, bila kita berada di dalam kerajaan Allah, Tuhan akan tolong kita di saat waktu itu tiba. Amin. Nah, bagaimana kita dapat terlibat dalam increasing the kingdom? Sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita terlibat di dalam memperkembangkan kerajaan Allah itu, hal yang pertama yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf, oleh orang-orang pada zaman itu, karena Yesus waktu itu masih baby. Jadi kita melihat daripada sudut Yesus sendiri, bagaimana dia berkembang besar, semakin besar dan semakin besar. Apa yang mereka lakukan? Sebelum Yesus lahir, dua perkara yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini yang cukup jelas. Mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-47, Lukas pasal 1:47, kita melihat bagaimana Maria menyanyi. Pujian Maria ini jarang-jarang khotbahkan. Dan kadang-kadang itu dibiarkan. Sehingga karena bukan tidak ada sangkut paut, tapi tidak ada yang boleh disampaikan di situ. Ada juga orang yang menyampaikan, ada juga kebenarannya, tetapi jarang-jarang. Tetapi saya ingin beritahu kepada kita, untuk mengalami increasing kingdom di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam negara kita, di dalam negeri kita ini, di dalam daerah. Satu perkara yang dilakukan oleh Maria dan Zakaria, ya, nanti saya akan tambahkan lagi, ada beberapa orang. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang yang sepakat. Ini yang kita belajar tanggal 25 yang lalu. Apabila kita sepakat, itu adalah titik terakhir dalam import. Ya, untuk memindahkan sesuatu dari alam roh ke dunia, ke dalam hidup kita. Memindahkan apa yang kita mimpi kepada reality. Perkara yang terakhir adalah sepakat. Saya melihat di dalam ini, apabila Maria dan Zakaria, di mana Maria datang ke rumah Zakaria, walaupun Zakaria bisu pada waktu itu, tetapi Elizabeth mengetahui ceritanya, karena Zakaria masih boleh menulis dan memberitahu kepada Elizabeth apa yang berlaku di dalam bait Allah. Ketika Maria datang, ketika dia memanggil Elizabeth, Elizabeth berkata, ketika ku dengar suaramu, suara ibu Tuhan, bayi yang ada di dalam perutku melonjak. Saya membicarakan bahwa pada waktu itu iman Maria menjadi naik, menjadi dalam dan bertambah. Mengapa? Karena Maria belum menceritakan itu kepada Elizabeth dan Zakaria bahwa dia akan dipakai menjadi ibu Tuhan. Tetapi mengapa tiba-tiba Elizabeth mengatakan sedemikian? Tanpa ditahu, hanya Maria yang tahu. Jadi itu menimbulkan sesuatu yang pasti bahwa apa yang dialami oleh Maria itu adalah benar. Dia sudah mendapat bukti dan imannya semakin bertambah. Dan akhirnya ketika mereka bertemu dengan Zakaria, mereka bercerita di antara satu dengan yang lain. Saudara, kita tidak boleh pergi kepada orang yang tidak percaya apa yang kita alami. Kalau kita mengalami mimpi dan kita mengalami kesembuhan, engkau tidak boleh pergi kepada orang yang tidak pernah mimpi mengalami kesembuhan atau didoakan sembuh mengalami mukjizat. Pergi kepada orang yang belum pernah mengalami mukjizat. Saudara, engkau tidak akan menambahkan imanmu. Tetapi apa yang terjadi? Engkau melemahkan imanmu. Karena orang berkata, di bodoh, di gila ini. Masa akan ada yang sekarang ini? Kalau kamu melihat malaikat berbicara kepada kamu seperti Maria, lalu pergi kepada orang yang tidak pernah melihat malaikat yang berbicara kepada dia, apa yang terjadi? Orang itu pasti berkata, ini bodoh ini. Ini orang yang menghina Tuhan, menghujat Allah. Tetapi syukur pada waktu malaikat Jibril berjumpa dengan Maria, dia menyebut Elizabeth. Dan akhirnya pada waktu itu Maria pergi ke rumah Elizabeth. Dan ketika berada di rumah Elizabeth, saudara, mereka bertemu. 3 orang bertemu. Sepupu Maria berbicara, ini yang berlaku.
Lalu Zakaria dan Elizabeth menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan malaikat Jibril. Maria juga menceritakan, saudara. Itu menimbulkan iman yang luar biasa kepada Maria dan juga kepada pasangan Elizabeth dan Zakaria. Pada waktu itu Yusuf belum bermimpi. Tuhan dia belum berpengalaman. Jadi sukar bagi Maria untuk berbicara kepada Yusuf. Karena Yusuf belum mengerti apa-apa. Nah saudara, karena hal itu menyebabkan apa yang terjadi, Maria dan Zakaria di dalam ayat ini menyanyikan pujian. Kalau kita melihat dari si Maria, dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Coba kamu dengar pujian dia ini. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang Maria ungkapkan, istiharkan, diklaimkan, proklamasikan, saudara, ini adalah sesuatu akan berlaku kepada dia dan kepada masa depan bangsa Israel itu. Dia mendeklarasikan apa yang dia alami dan apa yang dia nampak seturut dengan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Dia tidak segan-segan mengungkapkan pujian ini. Dan kalau kita lihat lagi kepada Zakaria, dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, ini belum berlaku, tetapi Zakaria bernubuat. Kemudian dia katakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yang menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat dengan perjanjian yang kudus. Yaitu sumpah diucapkan kepada Abraham bapak leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Nah saudara, kalau kita baca habis, ini berbicara tentang Abraham, janji berkat, janji kerajaan, janji nama yang mazmur. Dikatakan kalau kamu diberkati, kalau kamu dikutuk, orang itu terkena kutuknya, kamu diberkati. Ini yang luar biasanya saudara, mereka deklarasikan apa yang mereka alami, apa yang disampaikan kepada mereka, mereka ungkapkan. Di tahun 2020 mulai daripada September 18 hingga 18 September 2021. Saya tidak dapat sebut dia punya tahun, dia Epi tahu. Dalam bahasa Ibrani sukar-sukar sedikit mau disebut. Tetapi kalau kita terjemahkan itu 500 berapa tuh? 50781. Ya 5780 hingga 5781. Itu berbicara tentang di mulut. Mulut. Apa maksudnya saudara? Deklarasikan. Proklamasikan. Itu tahun yang dimengertikan secara Ibrani, bahasa Ibrani. Kita harus mendeklarasikan. Kita tidak boleh duduk diam. Kita tidak boleh hanya merenungkan dan diam. Tetapi kita perlu mendeklarasikan seperti mana yang dilakukan oleh Maria dan Zakaria. Mereka mendeklarasikan apa yang mereka terima.
Untuk supaya increasing kingdom terjadi di dunia ini. Di dalam gereja, di dalam pribadi kita, di dalam masyarakat kita, saudara. Satu hal yang perlu kita lakukan ialah kita harus declare. Amin. Deklarasikan. Ini yang dilakukan oleh Maria dan Zakaria. Mereka mendeklarasikan. Mereka menubuatkan. Mereka menyatakan. Bukan hanya mereka, saudara. Tapi yang terjadi seterusnya di pasal yang kedua. Kita melihat dua orang tua. Saya katakan orang tua. Yaitu Simeon. Yang sudah umur lanjut. Namanya saja bermaksud dengar. Mendengar. Atau memperdengarkan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, ia datang ke bait Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk orang tuanya. Sebelum itu dia katakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia orang pertama yang diberitahu. Orang yang diurapi. Lalu apa yang terjadi? Ia menyambut anak itu dan menantang sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Di dalam ayat yang seterusnya dia katakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbentahan. Dan sesuatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, kita harus deklarasikan. Untuk mengembangkan, memajukan kerajaan Allah itu bukan hanya disimpan di dalam pemikiran kita, bukan hanya disimpan di dalam hati kita. Untuk mengembangkan di dalam hati kita kerajaan itu di pikiran kita dan di dunia ini, declare. Kalau kita melihat kepada 4 orang ini, sebenarnya satu lagi yaitu Hana. Di ayat yang seterusnya, seorang nabi anak Finuel dari suku Asher yang sangat lanjut usianya, dia katakan berumur 84 tahun, tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah dan berpuasa dan berdoa. Lalu ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Saudara, ada daripada keempat orang ini berbicara tentang pengistiharan, declaration, pengistiharan, di mana ini masa untuk kita mengistiharkan. Siapapun kita, seperti Maria orang yang biasa, atau mungkin seperti Zakaria seorang imam besar, dia bernubuat, bukan hanya mendeklarasikan, mengistiharkan, tetapi menubuatkan, menyatakan apa yang engkau sudah terima. Dan dikatakan lagi, ini masanya untuk kita buktikan seperti Simeon. Dia membuktikan apa yang dia nantikan, penghiburan yang dia nantikan. Dan bukan hanya itu, kata firman Tuhan melalui Hana si Nabia itu. Dia bukan hanya bernubuat, tetapi dia juga mengucap syukur. Hana berbicara tentang kasih karunia. Jadi saudara, increasing the kingdom of God itu bicara tentang deklarasi. Pada awal mula kita harus deklarasikan. Mulai hari ini saudara, engkau harus deklarasikan setiap hari di dalam hidupmu. Ketika engkau bangun tidur, katakan kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Katakan tentang, deklarasikan tentang kemenangan. Deklarasikan tentang seperti yang kita deklarasikan, keberuntungan.
deklarasikan tentang tahun berkat, deklarasikan tentang luar biasa. Dan terutamanya biar kerajaan Allah, kehendak Allah terjadi di muka bumi ini seperti di sorga. Amin. Deklarasikan. Ketika engkau deklarasikan, ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Dan bila kita sepakat, apa yang terjadi, itu akan benar-benar terjadi di alam nyata, di hidup kita, di gereja kita, di masyarakat kita. Ini yang Tuhan bicarakan. Tahun 2021, deklarasikan supaya raksasa-raksasa di alam roh yang sedang bersembunyi, yang memakai setiap peristiwa, memakai setiap keadaan untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk melemahkan gereja seperti pandemik ini. Ini dipakai oleh kuasa kegelapan supaya gereja menjadi lemah, supaya orang-orang Kristen menjadi lemah, supaya orang-orang percaya tidak lagi bersatu berdoa, supaya orang-orang Kristen tidak lagi rindu akan firman Tuhan, tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dihalang, kita deklarasikan, karena melalui declaration, saudara, engkau memenangkan tempat di mana engkau berada. Amin. Kita sudah dibicarakan, tahun ini adalah tahun kemenangan, kita lebih daripada pemenang. Saudara, kita memegang, saya bicarakan beberapa minggu yang lalu di dalam beberapa khotbah, saya katakan bahwa di hari-hari yang terakhir ini kita sudah telah dijadikan sebagai imam-imamnya Allah. Bukan hanya imam-imamnya Allah, tetapi kita telah dijadikan sebagai raja di muka bumi ini. Bukan raja yang seperti yang ada di negara-negara lain, tetapi kita dalam kerajaan Allah. Kita adalah raja-raja yang diberikan mandat untuk mendeklarasikan, untuk mengumumkan, untuk menyatakan, untuk dimandatkan untuk melakukan sesuatu. Ini yang kita lakukan, saudara. Karena hari-hari ini melihat masa-masa Tuhan Yesus akan kembali. Antikris akan berleluasa. Dia mula, itu Elim tadi saya katakan, itu sedang berlindung-lindung. Tidak lama akan nyata keluar. Mungkin daripada New Order. Yang kita tahu era New Order. Kita illuminate. Itu semua adalah kenyataan-kenyataan yang reality. Tentang hal-hal yang dilakukan oleh Antikris, oleh Elim. Raksasa-raksasa, orang-orang yang dipandang kuat. Orang-orang yang kaya, orang yang banyak uang, orang yang hebat di dalam bisnis. Mereka akan mengontrol dunia ini. Tetapi ketika anak-anak Tuhan yang sudah tahu keadaan ini, mendeklarasinya seperti Maria dan Yusuf, seperti Simeon, seperti Hana, seperti Zakaria, maka sesuatu terjadi di dalam dunia ini, di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Ini yang berlaku, saudara, sebelum kita masuk ke 1000 tahun milenium pemerintahan oleh Allah sendiri. Nah, hal yang kedua, untuk deklarasi itu bukan hanya kita mendeklarasi dari segi mengumumkan, menubuatkan, mengucap syukur dan sebagainya. Tapi hal yang kedua yang terpenting ialah kita harus bergabung bersama, saudara. Itu tidak akan berlaku kalau hanya seorang diri. Itu tidak akan berlaku kalau hanya satu gereja. Kita bersyukur karena kita walaupun dalam Pelita Cahaya ini kita ada banyak. Itu mengapa kalau Christian Kingdom ini saya ingat Tuhan berikan satu visi untuk membuka pelayanan penginjilan yang saya panggil Gotel. Kami bersama dengan teman-teman daripada luar, kami bersama-sama berbincang tentang Gotel. Dan saya percaya bahwa gereja ini maupun Hope atau di mana saja boleh bergabung bersama untuk melakukan ini. Sudah dalam perancangan, sudah dalam tinggal menjalankan saja. Tunggu orang datang dan kita lancarkan.
Dan tiba-tiba saya dengan Epi tiba-tiba dipanggil pergi ke ITCC setelah kita meninggalkan lebih kurang berapa tahun ya? Dua tahun enggak? Lebih kurang 2 tahun kita tinggalkan ITCC, tiba-tiba ada orang datang beritahu kepada Epi. Dan kemudian Epi beritahu, kemudian kami jumpa, dia katakan, saya bagi kamu tempat ini 2 tahun untuk kamu jalankan ibadah di sini. Kita saja tidak lagi pakai yang di atas tingkat 3 itu, di tingkat 2 itu saya rasa. Dia sewa untuk 2 tahun. Dia buat petition semua, dia punya pintu yang lebih mahal dari ini. Yang 2 daun. Wah, yang security punya 2 daun. Wah, cantik sekali. Kemudian di dalamnya di flooring semua, saya tidak tahu flooring ke apakah, dia punya tahu lah. Tapi dia akan siapkan semuanya. Tinggal saja kita melakukan bersama-sama. Jadi doakan supaya itu terjadi, doakan hamba Tuhan. Kalau tidak ada hamba Tuhan yang datang, mau tidak mau pastor muda, diakon penatua, kamu pergi sana kasih increase dia. Amin. Yang dekat-dekat sana ada pengurusnya juga sana. Dekat tuh. Di ITCC sana, ITCC. Jadi, saudara, banyak gereja yang tutup. Betul atau tidak? Banyak jemaat yang tidak punya gereja sudah hari-hari ini. Tapi mengapa Tuhan membuka untuk kita? Suatu yang kalau saya bersama berenungkan, suatu yang tidak masuk akal. Mana duit mau dapat untuk mau sewa? Itu mahal sana itu, baru luas dari ini saya kira itu 1.000 berapa feet itu. Kalau dapat yang satu lagi, saya tidak tahu. Bukan alang-alang besarnya, 300 orang boleh masuk. Yang satu itu mungkin sampailah 200 kalau himpit-himpit, SOP tiada. Kalau SOP ada, tidak boleh lah. Tapi sudah besar, itu ruang dekat. Jangan kamu susah kalau angkat musik, tidak sudah jauh. Tidak lalui tangga sudah. Dari bawah saja naik lift terus di sebelah itu. Kenapa yang angkat sudah? Tetapi di sana tidak perlu sudah angkat-angkat. Kita doa supaya ada YB yang akan sponsor untuk kita alat musik di sana. Jadi tidak payah angkat-angkat, tinggal melayani saja. Tiba-tiba pula pada 30 saya punya kakak sulung meninggal. Dan saya pergi bertemu dengan keluarga. Rupanya di depan ITCC itu di kiri, kanan, depan. Itu semua ada kaitan keluarga. Aduh, aku bilang. Tapi bukan sedang mau jangkau mereka. Keras mereka. Tapi ya ada caranya Tuhan. Kita tidak tahu. Sekeras-keras nasi pun kerak nasi pun akan hancur oleh air. Ini ada peribahasa kan? Sekeras-kerasnya batu. Kalau kena itu pecah juga saudara. Biasanya orang potong benda yang keras itu guna air saudara. Jadi kita gunakan cara Tuhan untuk melakukan semua yang ada. Ini suatu yang mustahil saudara. Tetapi Tuhan berbicara hari-hari ini. Increasing kingdom. Dia tidak mau menghentikan gerejanya. Dia tidak mau membuat hamba-hamba Tuhannya seperti orang-orang Lewi di zaman hakim-hakim yang terpancar-pancar terbiar karena tidak ada lagi bait Allah. Mereka terserak-serak sampai akhirnya ada yang pergi buat berhala disembah oleh orang Israel pada waktu itu. Tuhan tidak mau begitu saudara. Tetapi Tuhan mau supaya rancangannya, gerejanya, kingdomnya, kerajaannya itu semakin membesar. Dan ketika dia melakukan ini saudara, bukan hanya kita melihat gereja mengalami perkembangan, bukan hanya banyak jiwa-jiwa yang dijangkau saudara. Ketika kita terlibat, kecuali kita tidak terlibat, siapa yang tidak mau terlibat, saya minta maaf. Tapi kalau kita terlibat, siapapun kita, perkara kecil saja mungkin kau kata, oh saya mau pergi sapu ataupun saya mau edarkan itu brosur. Saudara ketika engkau lakukan itu tepat berbicara rancangan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkatimu. Pasti tahun berkat buatmu, pasti ada yang luar biasa, pasti ada keberhasilan yang engkau akan terima di tahun 2021 ini. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara daripada firman Tuhan ini perlu orang yang sama
sama pengalaman. Ini perlu orang yang sama-sama mengerti. Ini perlu orang yang sama-sama sudah masuk di dalam rancangan Tuhan itu. Seperti yang berlaku kepada Maria dan Yusuf. Seperti yang berlaku kepada Elizabeth dan Zakaria. Seperti yang berlaku kepada Simeon dan Hana. Mereka ini orang-orang yang sudah mengalami hal yang sama. Yang sudah mengalami Tuhan. Yang sudah mengalami Roh Kudus Tuhan bekerja. Hanya orang-orang yang sama pengalaman. Orang yang sama-sama telah masuk di dalam rancangan Allah. Yang sudah mengalami. Yang boleh melakukan. Yang mampu melihat kerajaan Allah itu mengalami increasing. Hanya orang-orang yang sedemikian. Saudara, apa yang terjadi setelah itu adalah diakibatkan oleh 4 pribadi ini yang buat declaration. 4 pribadi ini, Maria, Zakaria, Simeon dan Hana, sepakat bersama. Mereka sepakat menubuatkan, mengistiharkan apa yang terjadi, saudara. Apa yang berlaku setelah itu dan apa yang berlaku kepada Yesus. Bagaimana keadaan Israel setelah itu sampai kepada zamannya para rasul. Itu semua diakibatkan bermula daripada 4 orang ini. Dan saya bicara pada hari ini, saudara. Apa yang akan berlaku di bulan June? Dan mungkin apa yang berlaku di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, atau di tahun 2022. Itu bermula daripada kita yang sama-sama saling sepakat melakukan. Tidak akan berlaku kalau hanya 1 orang, saudara. Tidak akan berlaku kalau kita tidak sepakat. Tetapi hanya karena sepakat, maka segala sesuatu akan terjadi dengan luar biasa. Ketika Yosua dengan Kaleb bersatu, sehati sepikir, hanya 2 daripada 12 orang. Tidak perlu banyak-banyak, hanya 2 orang sepakat. Apalagi kalau ramai. Apa yang terjadi? Yordan terbelah. Bukan hanya sungai Yordan terbelah, saudara. Tetapi Yeriko runtuh. Itu disebabkan oleh 2 pribadi. 2 orang sepakat. Kalau 10 orang sepakat bagaimana, saudara? Laut Mediterranean terbelah. Bukan hanya sungai Yordan, saudara. Laut pergi Labuan sana daripada menumbuk pergi Labuan terbelah. Kalau 10 orang atau 12 orang lebih. Itu karena sepakat. Hari-hari ini iblis coba untuk melemahkan kita supaya tidak sepakat. Coba melemahkan kita gereja-gereja. Pelita Cahaya. Baik di kampung, di Pitas, di Kudat, di Telupit, di Johor. Iblis coba untuk mengacau. Saya harap hamba-hamba Tuhan yang lain mendengar. Coba untuk memporak-porandakan kita. Karena mengapa? Karena Tuhan mau pakai gereja kita. Gereja-gereja hari-hari ini yang mengerti akan hal ini. Untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena bila kita sepakat, saudara, tidak ada perkara yang tidak akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kita. Mari kita sepakat. Sebagai gereja Pelita Cahaya Damai, mari kita sepakat. Bermula daripada kita yang kecil ini, saudara. Bukan lagi kecil ini, saya kira banyak sudah kita. Syukur saya tidak datang semua. Kalau datang semua mungkin tidak cukup tempat ini, syukur. Kita masih boleh ikut SOP. Karena ada lagi yang tidak datang. Kalau datang semua, itu bahaya. Saya puji Tuhan. Saudara, bila kita bersatu sepakat semuanya, pasti keberuntungan akan terjadi, keberhasilan akan kita terima. Pasti kita diberkati secara jasmani dan rohani. Pasti sesuatu yang luar biasa terjadi. 2021 ini bukan sesuatu yang mengecewakan. Di dalam WhatsApp, Facebook, di dalam mana-mana di internet dan sebagainya banyak membicarakan soal-soal, berkata bahwa oh nanti ada ini cepat mati, kena suntik saya terus mati.
Karena chip saya begini dan sebagainya. Saudara, saya katakan di dalam nama Yesus kami cancel semuanya itu. Kita cancel, sepakat cancel. Dan yang kita terima adalah kerajaan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdiri semua. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita berikan waktu ini buat Happy untuk melakukan sesuatu di tengah kita. Dan khusus pada gereja-gereja Tuhan dimanapun berada.